Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama, brosur halaman pertama. Nomor 2, berpakaian dengan pakaian yang baik bila ada. An Ja'fari bin Muhammadin an abihi an jadihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu burda hibaratin fi kulli idin. Rawahul Baihaqi. Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memakai kain buatan Yaman pada tiap-tiap hari raya. Hadis riwayat Baihaqi, juz 3 halaman 280, dhaif mursal. Pertanyaan berkaitan dengan hadis tersebut. Derajat hadis tersebut disebutkan dhaif atau mursal. Apakah hadis yang dhaif dan mursal boleh dijadikan sebagai dasar hukum ataupun hujjah, Ustaz? Kamu apa orang baru tuh di sini? Ya? Yang ngaji itu orang baru. Di Majlis Tafsir ini diterangkan apa adanya. Kalau hadis itu kak doif ya katakan doif, sokeh katakan sokeh, gitu lah. Ya. Nah kalau hadis doif itu tidak bisa dipakaikan dasar hukum. Mengapa dikemukakan? Biar mengetahui kalau kamu itu tahu kalau ini doif. Seperti kemarin bulan Rajab itu keluarkan tuh ada hadisnya. Barang siapa puasa 1 hari bulan Rajab sama dengan puasa 1000 tahun. Gitu kan? Puasa 2 hari sama dengan 2000 tahun. Urip-mu ra neng 100 tahun. Puasa 2000 tahun. Ada hadisnya, nyata doif. Orang-orang yang menganjurkan untuk puasa bulan Rajab itu tuh memang ada hadisnya. Ya dah? Nah umumnya hadis itu tidak diterangkan doif sohenya. Ini hadis tulis hadis. Atau orang berpuasa dasarnya neng hadise. Itu kan? Kunut subuh ya begitu. Ya kan? Ada hadisnya, tapi hadisnya tidak soheh. Maka diantara blake di doif iki soheh. Wadene, namun demikian sudah dijelaskan nih hadis doif tetap kamu pakai silahkan. Ya di sini tuh majelis ilmu dibuka. Sokeh katakan sokeh, doif katakan doif. Ya. Jadi rupanya belum ngerti. Hadis doif itu hadis yang diragukan kebenarannya. Sebab kalau hadis betul dari Rasulullah pasti benar. Pasti benar. Nah, hadis doif itu diragukan apa ini betul dari Rasulullah tenan apa tidak. Ya, karena sanatnya ini mungkin ada kedoifannya pada sanat, ingatannya lemah, sering lupa, apalagi malah sanatnya itu berbuat bohong, pernah berbohong, apalagi pernah membuat hadis palsu, nah itu selamanya nggak akan dipakai. Nah, maka itu kalau itu diterangkan hadis itu doif, karena dimuat di brosur ini bukan untuk dipakai, tapi untuk diketahui. Nah, kita memakai dasar itu, ya, hadis-hadis yang sahih. Hadis doif bisa dipakai untuk pembatas. Sudah saya terangkan di pagi ini berapa kali itu ya. Misalnya ada hadis sahih yang menerangkan air itu tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Air tidak bisa dinajiskan. Jadi misalnya saudara-saudara atau bapak-bapak ini punya air satu kolah itulah. Kebetulan karena memandikan anak kecil, ya teken yang dhuwur lambe kolah kuwi dilah nguyuh. Kencingnya masuk ke kolah bercampur dengan air tadi. Berdasarkan hadis sahih ini, air tadi jadi najis apa tidak? Tidak, tidak bisa dinajiskan kok. Jadi walaupun kena kencing tetap bisa untuk mandi, untuk wudhu boleh. Hadisnya sahih. Nah ada hadis dhaif.
air itu bisa dikatakan najis apabila sudah berubah warnanya, sudah berubah baunya, sudah berubah rasanya karena najis. Berubah warna, rasa, bau karena najis. Yang tadi air atau ember terus dikencingi. Karena yang kencingi anaknya kencing di situ, bapaknya kencing, sehingga berubah banyak. Sehingga air yang di ember tadi rupanya sudah menjadi kuning, kuning kencing. Baunya bau apa? Pesing. Ya, rasanya Pak ngerti berarti gane ngombe uyuh. Itu yang di belakang saya nih, yang gagah itu. Ya, yang sering bareng saya itu gane ngombe kencing. Ketika ke dukun. Yang ini dukun ngobatkan suatu sakit ya, suruh ngombe kencingnya sendiri. Ya manut, wong kita gagahnya karo dukun tunduk itu. Tapi dulu sebelum ngaji. Nah itulah, sehingga air tadi rupanya berubah, rasanya berubah, baunya berubah. Berubahnya karena najis. Kalau air biasanya di masjid-masjid, di depan masjid soalnya belumbangnya itu loh, ada belumbangnya lah itu rupanya menjadi hijau. Ya, baunya bau lemah, bau lumut itu loh. Nah itu berubah karena lumut itu, karena hijau jarang dikuras ya. Ya, berubah warna, rasa, bau, tapi bukan karena najis, itu tidak mengapa. Tetap bersuci boleh. Nah, yang tidak boleh itu karena berubah karena najis, walaupun hadisnya dhaif, itu bisa dipakai sebagai pembatas. Jadi kalau dikompromikan dengan hadis sahih tadi, air tidak bisa dinajiskan oleh apapun kecuali kalau sampai berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya karena najis. Nah gitu kompromi. Bisa. Sebab kalau sudah berubah warna, rasa dan bau berubah, berarti kadar najisnya dengan kadar airnya sudah besar kadar najisnya. Maka jadi air najis itu. Maka hadis dhaif bisa dipakai untuk pembatas. Nah, paham ya? Jadi hadis-hadis tidak semua hadis itu mesti benar. Maka kalau kita membaca hadis, pertama kali harus tertanam ragu. Iki hadis tenan apa udu. Nah setelah diselidik ternyata betul, baru kita yakini. Ya, tapi kalau baca Quran sekalipun kita belum paham, harus pertama kali tanamkan la roiba fih. Quran itu tidak ada yang diragukan. Semuanya benar walaupun belum paham. Ya, tapi harus yakin Quran itu benar. Tapi kalau hadis, karena ada hadis palsu. Ya, hadis palsu bukan hadis dikatakan hadis. Ada hadis dhaif tadi mungkin perawinya ya hanya dengar-dengar. Bukan langsung dari Nabi, atau langsung dari Nabi tapi perawinya itu ingatannya tidak kuat. Jadi menyampaikannya pun ragu-ragu. Seperti kita bangsa Indonesia, wong Jawa niki ya, dari perawi hadis ora nek sing kanggu. Biasanya kalau menceritakan sesuatu mesti ngomong nek ora kleru, ya kanggo ngono kuwi. Nek ora kleru aku krungu ngomongnya begini. Kalau tidak salah bicaranya seperti nganggo tembung kalau tidak salah wis tidak dipakai. Tidak dipakai berarti kamu sendiri ragu. Ya, jadi menyampaikan hadis harus yakin. Rasulullah berkata begini harus yakin. Tidak boleh hanya katanya. Harus ini kan bosok katanya itu dipakai. Ya toh? Katanya MTA itu aliran sesat katanya. Nah itu nanti juga yang cerita kepada orang lain ya katanya lagi. Nanti kalau perawi yang pertama menyampaikan itu ditanya, kamu dengar dari mana? Katanya teman saya. Temannya ditanya, saya juga katanya teman saya. Nah, maka itu yang paling dibenci oleh Allah itu orang yang hanya berdasarkan katanya. Wala wakila. Jadi tidak berdasarkan
ketetapan yang yakin, yang mantap hanya katanya. Istilah bahasa Indonesia hanya mendengar suara burung gitu loh, suara burung. Ya, apalagi? Brosur halaman 4 masuk ke halaman 5 tentang waktu sholat hari raya. Qala Jundabun kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli bina yaumal fitri wa syamsu ala qaidi rumhaini wal adha ala qaidi rumhain. Telah berkata Jundab, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat hari raya Idul Fitri bersama kami di waktu matahari tingginya sekadar 2 batang tombak, dan beliau salat hari raya Idul Adha di waktu matahari tingginya sekadar 1 batang tombak. Pertanyaan, bagaimana cara Nabi atau sahabat mengetahui bahwa matahari itu sudah tinggi 1 batang tombak atau 2 batang tombak, Ustaz? Mungkin Nabi ngukur ke tempat terbitnya matahari sana, mungkin bawa tombak diukur di sana. Ngono kok ya rah mudeng ya. Gimana? Mula ngaji itu penting. Walaupun ada hadisnya melihat kira-kira setinggi batang tombak atau 2 orang bisa paham. Enggak bisa paham. Ya. Jadi maksudnya kalau matahari terbit itu kan masih baru muncul, nah itu meletak srengenge gitu. Itu kan masih ada bagian kelihatan, ada sudah baru separuh, ada nanti kelihatan semua. Begitu kelihatan semua udah langsung tinggi, tidak, naiknya kan sedikit-sedikit. Nah nanti kalau kira-kira setinggi batang tombak ngerti tombak lah. Nah, tombak sadoane lembing gitulah. Nah kira-kira kalau setinggi lembing atau tombak itu, lah itu waktu salat Idul Adha. Dilakukan ketika matahari kira-kira setinggi batang tombak, dilihat dari sini. Bukan datang bawa tombak diukur ke sana. Ya, kapan kamu sampai ke matahari sana? Nah, terus kalau salat Idul Fitri agak tinggi sedikit. Agak tinggi sedikit, kira-kira ya 2 batang tombak lah. Artinya salat Idul Fitri waktunya lebih siang daripada salat Idul Adha. Itu maksudnya. Jadi di setinggi batang tombak tadi dilihat dari sini. Terbit matahari kira-kira harus setinggi batang tombak atau 2 batang tombak lagi tuh. Jadi dilihat dari sini. Apalagi? Brosur halaman 5 nomor 8 salat hari raya tanpa adzan dan iqamah. An Jabir bin Samurah qol shallaitu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aidaini ghaira marratin wala marrataini bi ghairi adzanin wala iqamatin. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, saya salat 2 hari raya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali atau 2 kali, semuanya tanpa adzan dan iqamah. Hadis sahih riwayat Muslim. Pertanyaan berkaitan dengan hadis tersebut, apabila yang terjadi di daerah kami sebelum sholat dimulai selalu diseru dengan ucapan shollu sunatal idil fitri dan seterusnya. Apakah yang seperti ini diperbolehkan dan ada tuntunannya? Dan apabila kita sholat Idul Fitri didahului dengan adzan dan iqamah, apakah sholatnya sah, Ustaz? Kalau didahului adzan dan iqamah itu menyalahi sunnah. Adzan itu hanya memanggil orang untuk sholat apa? Wajib. Sholat wajib 5 waktu itu. Ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu pakai adzan. Nah, kalau sholat sunnah walaupun lapangan penuh, sholat Idul Fitri ini nggak ada adzan. Dan sholat-sholat sunnah yang lain pun tidak ada adzan. Tidak ada qomat. Nah kalau tadi mau sholat imamnya memberi apa-apa, sholat maksudnya boleh saja. Nganggu bahasa Indonesia ya boleh. Ya ini jamaah sudah lengkap, mari kita berdiri sholat, itu boleh. Ya artinya bukan qomat gitu loh.
Kalau qomat itu kan seperti adzan itu hanya separuh kan itu kan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Itu qomat. Kalau mari kita sholat, ya, mari kita berdiri untuk sholat Idul Fitri, safnya diatur. Yang depan dipenuhi dulu, jangan belak-belok, safnya lurus, rapat lurus. Itu boleh, memang tugas, kewajiban imam memang begitu, harus mengatur saf. Ya, sampai lurus baru imamnya mulai takbiratul ihram. Jangan begitu ngadeg makmumnya cek kecontalan langsung Allahu Akbar. Ndak. Maka imamnya kadang-kala ngomong sawu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufufi min tamami shalah, kan itu kan? Loh, makmumnya jawab gimana? Ya? Samina wa ta'na. Apa mudeng karepe to? Walaupun muni samina wa ta'na tetap bengkok-bengkok. Ya. Padahal tadi maksudnya sawu-sawu luruskan. Ganteng orang ngerti. Ya. Sawu-sawu malah wah imamnya ngedum di sewu-sewu gini. Luruskan, mula disuruh meluruskan barisan, merapatkan barisan, kamu mendengar, maka jangan sami'na, saya mendengar, wa ata'na, saya taat. Taat mesti sambil meluruskan barisan itu. Sami'na wa ata'na ini orang berusaha meluruskan. Ya, jadi mau ngomong tapi nggak ngerti maksudnya. Ya, apalagi, jadi kalau memakai adzan, qomat, sholat itu nyalai sunnah. Kalau nyalai sunnah berarti apa? Bid'ah. Ya, ibadah itu kalau tidak sunnah ya bid'ah. Ya. Apalagi? Brosur halaman 6, nomor 9, hari raya pada hari Jumat. Ani bin Abbasin an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ijtama'a idani fi yaumikum hadza faman syaa'a ajza'ahu minal jumu'ati wa inna mujammi'una insyaallah. Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, telah terhimpun pada hari ini 2 hari raya, yakni hari raya dan Jumat. Maka barang siapa mau, cukuplah solat ini buat dia, tidak perlu lagi solat Jumat. Tetapi kami tetap akan mendirikan solat Jumat insyaallah. Berkaitan dengan hadis tersebut, yang dimaksud tidak perlu lagi sholat Jum'ah, apakah kita harus menggantinya dengan sholat duhur atau bagaimana penjelasannya, Ustaz? Tidak ada sholat Jum'ah diganti sholat duhur, itu enggak ada. Jadi karena hari raya itu berkumpul dalam satu hari, itu hari raya Idul Fitri dan hari raya apa? Jum'ah. Ya. Maka setelah itu Nabi mengatakan, jadi situ kata faman syaa ajza'ahu, ya, minal jum'ati wa inna mujammi'una insyaallah. Jadi maksudnya setelah selesai sholat Idul Fitri tadi atau Idul Adha, Nabi mengatakan, gitu, karena ini hari raya berkumpul 2 hari raya dalam satu hari itu, maka barang siapa mau, cukuplah sholat ini buat dia. Artinya, kalau mencukupkan sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu saja, nanti sholat Jum'ahnya tidak, itu boleh, sudah cukup. Ya. Jadi, tetapi Nabi tetap, ya, wa inna mujami'una insyaallah, tetapi saya tetap akan menyelenggarakan sholat Jum'ah. Siapa yang tidak melaksanakan sholat Jum'ah di siang harinya nanti, mencukupkan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di pagi hari tadi, karena itu 2 hari raya jadi 1 tadi, ya toh? Boleh. Ya, artinya dah sholat Idul Fitri atau Idul Adha karena bertepatan hari Jum'ah, nanti siang tidak sholat Jum'ah. Bukan terus diganti sholat duhur, tidak, ya tidak sholat, sudah selesai, hanya mencukupkan sholat itu. Tetapi Nabi tetap menyelenggarakan. Nah, karena Nabi menyelenggarakan, tidak ada sahabat yang tidak ikut. Jadi walaupun hari Jumat tadi pagi sholat
Idul Fitri atau Idul Adha, siangnya tetap Nabi menyelenggarakan sholat Jum'ah. Nah karena Nabi menyelenggarakan sholat Jum'ah, maka sahabat-sahabat tidak ada yang tidak ikut. Dengan kata lain, walaupun pagi tadi sholat Idul Fitri sudah memakai khutbah juga, ya tak? Atau Idul Adha, nanti siangnya tetap melaksanakan sholat Jumat dan pakai khutbah juga. Ya. Hanya bedanya kalau sholat Jumat itu khutbahnya sebelum sholat, kalau sholat Id khutbahnya sesudah sholat. Apalagi? Halaman 7 masuk ke halaman 8 tentang khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdurrahmani qol sami'tu bin Abbasin qol kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin aw adha fa shallal 'ida summa khataba summa atan nisaa fa wa'adahunna wa dzakkarahunna wa amarahunna bis shadaqah. Rawal Bukhari. Dari Abdurrahman ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, aku pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, lalu beliau sholat Id, kemudian berkhutbah. Kemudian beliau datang ke tempat para wanita, memberikan nasihat kepada mereka, mengingatkan mereka, dan menganjurkan kepada mereka untuk bersedekah. Hadis riwayat Bukhari. Berkenaan dengan hadis tersebut menerangkan bahwa ketika Rasulullah SAW berkhutbah, datang ke tempat wanita, yang berarti Rasulullah SAW jalan ke tempat jamaah wanita. Padahal menurut ilmu yang saya ketahui sampai saat ini, bergerak-gerak atau banyak gerak ketika berkhutbah itu khutbahnya batal. Apakah yang demikian itu betul, Ustaz? Kamu dapat dari mana? Khutbah kok bergerak-gerak khutbahnya batal, padahal khutbah itu kadang-kadang gini barang. Ya, kadang-kadang gini barang batal loh. Ya. Cara pemahamanmu, kamu dapat dari mana? Khutbah kok banyak gerak batal khutbah. Apa khutbah kon meneng wae? Jadi khutbah kon ngadeg ini meneng ini wae. Enggak ada khutbah kalau berapi-api. Nabi itu seperti jenderal mengomando tentara untuk perang. Kalau berkhutbah itu sampai mukanya merah padam. Kalau berkhutbah seperti seorang komandan militer memberi aba-aba untuk pasukannya. Ya, jadi orang khutbah kok lemak-lemek itu enggak, itu keras gitu Nabi. Nah, khutbah kita kan lemak-lemek malah. Ya, ittaqullah, ittaqullah. Makmumnya udah turu sudah. Semuanya tidur. Nah, ini enggak ada khutbah kok. Harus diam enggak. Dan jangan dikira Nabi khutbah tadi datang ke tempat wanita, jangan dikira Nabi dalam khutbah tadi di depan laki-laki terus tahu-tahu jalan ke tempat wanita. Bukan begitu. Coba kamu baca lagi, pahami tenanan. Ya, diartikan. Dari Abdurrahman ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, aku pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Lalu beliau sholat Id, kemudian berkhutbah. Kemudian beliau datang ke tempat para wanita, memberikan nasihat kepada mereka, mengingatkan mereka, dan menganjurkan kepada mereka untuk bersedekah. Ya, ya. Jadi Nabi setelah sholat berkhutbah. Setelah itu Nabi datang juga mendekati ke sop-sop wanita di sana. Nah kira-kira khutbahnya tadi selesai belum? Udah itu, sudah selesai khutbah, Nabi datang ke tempat ya sop wanita tadi, memberikan nasihat, memberikan petunjuk dan menganjurkan untuk sedekah. Maka pada wanita pada saat itu langsung ada yang melepas gelangnya dan melepas anting-antingnya, ditaruh di sorbannya siapa tadi? Bilal.
Datang dengan Bilal, sorbannya Bilal digelar itu, wanita-wanita karena dianjurkan Nabi untuk sedekah, gelang yang dipakai lepas, taruhkan di situ. Anting-anting dipakai lepas, taruhkan di situ. Itu. Jadi orang kok khutbah belum selesai tuh Nabi medun nggone wanita. Nah, di samping itu, ya kan, memang itu zaman Rasulullah kan belum seperti sekarang. Ya, mungkin kalau soalnya buahnya, soft wanita kan di belakang, ya, nah, sehingga mungkin khutbah Nabi tadi juga kurang begitu jelas didengar dari soft yang belakang. Kalau sekarang sudah ada pengeras, ada ya, dari soft paling jauh pun dengar. Ya, bisa khotib mau memberikan keterangan khusus kepada para wanita memberikan sedekah lewat mimbar tadi bisa cukup mendengar mereka. Karena sudah disambung suaranya dengan pengeras suara itu, seluruh jamaah yang hadir itu baik pria wanita dengar semua dengan jelas. Tapi tujuan Nabi tadi tidak sekedar mendengar, sambil mengetuk hati wanita supaya mengeluarkan sedekah. Maka Bilal diajak supaya membawa tempat, gambarin gak wadah tinggal tempat sedekahnya para wanita tadi. Nah itu maksudnya. Sehingga akhirnya betul wanita-wanita sama lepas kalungnya, ada yang lepas anting-antingnya, ada lepas gelangnya. Coba dibaca tadi yang lepas-lepas tadi. Brosur halaman 8. An Ibni Juraihin qala akhbarani Ata'un an Jabir bin Abdullah qala sami'tuhu yaqul qama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri fa shalla fa bada'a bis sholati summa khataba falamma faragha nazala fa atan nisaa fadzakarahunna wa huwa yatawakka'u ala Bilalin wa Bilalun basitun saubahu yulqi fihin nisaa'us shadaqata qultu li Ata'in yakata yaumil fitri qala la walakin shadaqatan yatasaddaqna hina idzin tulqi fatakhaha wa yulqina qultu atura haqqan 'alal imami dzalika wa yudzakiruhunna qala innahu la haqqun 'alaihim wa ma lahum la yaf'aluna. Rawal Bukhari. Dari Ibnu Juraid ia berkata, Atha menghabarkan kepadaku dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan bahwa Jabir berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Yang mula-mula beliau lakukan adalah sholat, kemudian berkhutbah. Setelah selesai khutbah, beliau lalu turun datang ke tempat para wanita. Ya, selesai khutbah toh. Setelah Nabi selesai khutbah, turun dari mimbar terus datang ke tempat wanita. Terus beliau memberikan nasihat, mengingatkan mereka dengan berpegang pada Bilal. Sedangkan Bilal membentangkan kainnya dan para wanita lalu memberikan sedekahnya. Ibnu Juraid berkata, aku bertanya kepada Atha, apakah yang mereka berikan itu zakat fitrah? Ia menjawab, bukan, tetapi sedekah yang para wanita bersedekah pada waktu itu. Ada wanita yang memberikan gelangnya, dan mereka para wanita memberikan sedekahnya. Ibnu Juraid berkata, aku bertanya kepada Atha, apakah kewajiban imam melakukan demikian itu, memberikan nasihat kepada para wanita? Atha menjawab, ya, itu adalah kewajiban mereka. Tetapi entah mengapa mereka sekarang tidak melakukannya. ya betul kan? Di Nabi sudah selesai khutbah, terus datang ke tempat wanita, memberi nasihat, mendorong, menganjurkan untuk bersedekah. Terus sahabat Nabi tadi tanya, apakah itu membayar zakat fitrah? Ya, atau mengatakan, bukan, itu sedekah. Sebab kalau zakat fitrah itu ya harus dikeluarkan sebelum sholat id. Dan tadi Nabi sudah sholat id, sudah khutbah itu. Ya, kalau tanya, apa itu yang dikeluarkan oleh para wanita itu zakat fitrah? Apa menjawab, bukan, itu sedekah para wanita. Maka dari itu
wanita yang setelah dianjurkan untuk banyak sedekah tadi, ada yang melepas anting-antingnya, ada kalungnya, ada gelangnya, disedekahkan. Itu sedekah, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu dibayarkan sebelum sholat id. Yang kedua, zakat fitrah itu bukan gelang. Zakat fitrah itu apa? Wujud apa? Makanan yang biasa dimakan setiap harinya. Mungkin kalau di zaman waktu itu Nabi ya ada yang kurma, ada gandum. Ya apa yang jadi makanan pokok? Kalau kita di sini ya beras, mungkin ada yang jagung, ada yang sagu. Tinggal apa yang dimakan setiap hari. Nah itu zakat fitrah. Dan dikeluarkan sebelum sholat id. Ya, kalau kamu mengeluarkan zakat fitrah sesudah sholat id, ya, sah apa tidak? Sah apa tidak? Tidak, dikatakan Nabi itu kamu seperti sedekah yang lain. Nah, sedang kamu tidak membayar zakat fitrah, berarti kamu dosa, melanggar kewajiban. Kamu sedekah tapi meninggalkan kewajibanmu. Maka kalau membayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri. Adapun sampainya kepada yang mustahak, kepada yang berhak menerima, tidak harus sebelum sholat id. Boleh nanti sesudah sholat id baru dibagi, ya, salurkan kepada yang berhak, boleh. Tapi bagi yang kewajiban mengeluarkan zakat harus dikeluarkan sebelum sholat id. Ya, apalagi? Brosur halaman 9 masuk ke halaman 10. An Amri bin Su'aibin an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil aidi yaumal fitri sab'an fil ula wa fil akhirati khamsan siwa takbiratis sholati. Rawahu Daruqutni. Dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dalam sholat hari raya Idul Fitri 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua, selain takbir yang biasa dalam sholat. Hadis riwayat Daruqutni. Pertanyaan, kalau imam takbirnya kurang dari 7 sudah termasuk, atau 7 sudah termasuk takbiratul ihram, apakah yang harus makmum lakukan? Apakah menambah sendiri atau mengikuti imam, Ustaz? Nambah sendiri. Ya, kalau imamnya hanya 7 kita nambah sendiri, Allahu Akbar. Mungkin imamnya tidak tahu atau mungkin lupa. Hadisnya kan jelas. Tapi ketika sholat id, Idul Adha maupun Idul Fitri, 7 takbir pada rakaat yang pertama dan 5 takbir pada rakaat yang kedua, selain takbir-takbir dalam sholat yang biasa dilakukan, maksudnya takbiratul ihram. Jadi pertama Allahu Akbar, takbiratul ihram. Semua sholat pasti pakai takbiratul ihram. Tidak pakai itu tidak sah sholatnya. Nah, setelah itu takbir 7 kali lagi pada rakaat pertama. Nah, pada rakaat kedua bangkit dari rakaat pertama tadi, untuk masuk rakaat kedua kan juga takbir Allahu Akbar, berdiri kan, terus tambah 5 kali takbir lagi. Maka kalau dihitung semua takbirnya dengan takbir yang biasa dilakukan, rakaat pertama berarti 8 kali takbir, rakaat kedua berarti berapa? 6 kali takbir. 6 kali itu yang satu takbir dari bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, berdiri itu, ya pakai takbir toh, terus tambah 5 kali lagi. Nah, kalau yang pertama 7 ya tidak termasuk takbiratul ihram. Maka pertama kali Allahu Akbar takbiratul ihram terus tambah 7 takbir lagi. Jadi kalau dihitung 8 kali. Apalagi Brosur halaman 6. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW pernah sholat id di masjid ketika hujan. An Abi Hurairah annahu asabahu matarun fi yaumi idin
Fasalla bihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam salatal Idi fil masjid. Dari Abu Hurairah bahwasanya pada suatu hari raya para sahabat kehujanan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat hari raya bersama mereka di masjid. Hadis riwayat Abu Dawud juz 1 halaman 301 nomor 1160 dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Isa bin Abdul Ala bin Abu Farwah, ia majhul. Pertanyaan, sholat hari raya di masjid itu hadisnya dhaif, di dalam keterangan boleh dikerjakan di masjid. Mohon tausiahnya Ustaz. Ya, itu kan. Nek keterangannya aja mbok waca ngono tok aja dijujuk situ. Coba di atas dibaca dari atas. Nanti kan paham. Keterangan, menurut kebiasaan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat dan khutbah hari raya di tanah lapang. Tetapi hal itu tidak menunjukkan kepada hukum wajib. Sesuatu perbuatan bisa menunjukkan kepada hukum wajib jika disertai dengan perintah. Kebanyakan ulama memandang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan yang demikian itu bukan karena tidak sah dikerjakan di masjid, tetapi karena tidak cukup tempat di masjid. Sebab pada waktu itu orang-orang yang berkumpul pada hari raya lebih banyak daripada hari-hari yang lain. Dari seluruh pembicaraan tersebut nyatalah bahwa sholat hari raya di masjid itu tidak dilarang, apalagi jika turun hujan atau lain-lain halangan. Oleh karena itu, perkataan Abu Hurairah tadi walaupun lemah riwayatnya tetapi sahih maknanya. Perlu dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di tanah lapang itu diambil dari pengertian musola. Adapun musola di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam kitab Fiqh Sunnah sebagai berikut. Al-musola maudhi'un bi babil Madinati Syarqiyyi. Musola itu adalah suatu tempat di pintu gerbang Madinah sebelah timur. Fiqh Sunnah juz 1 halaman 268. Al-musola maudhi'un bainahu wa bainal masjidi alfa dira'in. Musola itu tempatnya berjarak 1000 hasta dari Masjid Madinah. Dengan keterangan ini jelaslah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya mengadakan sholat hari raya itu di tanah lapang. Nah, paham kan? Jadi Rasulullah itu biasa mengadakan sholat hari raya itu di tanah lapang, tetapi tidak diperintahkan harus di tanah lapang. Ya, maka memahami apa yang dipraktekkan Rasulullah tadi, apalagi kebetulan pada saat hujan Rasulullah sholatnya di masjid. Itu walaupun perawinya atau riwayat hadis itu dhaif, tapi isinya betul. Nah, coba andai kata hujan terus sholat di lapang kira-kira gimana? Nah, enggak mungkin dah. Ada di sini tadi Rasulullah para sahabat, maka Nabi mengerjakan sholat hari raya bersama mereka di masjid. Karena dalam, nah ini ya, Abu Hurairah pada hari raya pada sholat kehujanan. Gitu. Dari waktu hujan, andai kata tidak hujan, Nabi di lapangan tadi. Nah karena hujan, Nabi sholat hari raya berserta sahabatnya di masjid. Ya, hadis itu dhaif, tapi isinya betul. Ya, coba dipikir dengan akal sehat saja. Ini hujan deres, mau berangkat sholat hari raya, udan ke tanah lapang, kira-kira gimana? Nah, maka terus Nabi sholatnya di masjid. Nah, dari situlah bahwa Nabi pernah sholat di masjid ketika itu hujan. Namun demikian, andai kata tidak hujan, mengapa Nabi tidak di masjid? Nah, karena tadi diterangkan, sholat hari raya itu biasanya pengunjungnya lebih banyak daripada sholat-sholat biasa. Kalau di masjid dimungkinkan tidak muat.
Seperti kita maunya, ya, sholat hari raya di lapangan manaan itu, lapangan parkir yang hadir 40.000 orang, masjid ngendi sing cukup. Ya, mau sholat kira-kira MTA mengadakan selenggarakan sholat di masjid yang cukup, masjid mana kira-kira? Masjid besar yang besar itu 40.000 orang ya nggak cukup itu. Ya. Nah, maka itulah sholat di sana, tetapi tidak diperintah. Karena tidak diiringi perintah, maka bukan suatu kewajiban. Kalau itu wajib, mesti diiringi perintah. Nah, gitulah. Maka hadis tadi, walaupun jenisnya termasuk dhaif, tapi dilihat daripada isinya benar, masuk akal. Wong hujan, andai kata ya tidak hujan, tentu Nabi di tanah lapang, karena hujan, ya. Maka gampangannya udan ngiyup kan ya wajar, dan ngiyup. Nah, sholat ada di masjid bisa ya di masjid. Apalagi, udah masih Ustaz. Di desa yang ngaji baru saya, kalau saya mengamalkan hasil ngaji mendapatkan tantangan yang berat. Kalau sesudah sholat Idul Fitri di masjid, orang-orang memutar-mutar atau berputar-putar sambil jabat tangan dan bersolawat. Berjabat tangannya baik putra maupun putri. Mohon doanya semoga saya siap mengamalkan walaupun tantangannya sudah kelihatan, Ustaz. Ngono kok bingung. Lah kabeh do muter-muter salaman lagi perempuan, kamu bar salat selesai pulang lah wis. Apa arep doyak? Kayak rung salaman kayak celuk sik kayak apa gitu. Enggak kan? Kamu salat di situ boleh enggak? Boleh saja, tapi salatnya boleh ikut, salamannya tidak usah ikut. Cocok malah salaman putra putri malah kamu disinggon putri wae malah. Nah, oh ya gini salat makmum, setelah itu kok acaranya begini, ya udah saya pulang. Udah, enggak masalah itu. Apa semua harus ikut salaman kan tidak. Nah kamu pulang. Nah memang mengamalkan kebenaran di tengah-tengah kebatilan itu banyak tantangan. Maka Allah sudah mengatakan kan, ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya. Jadi yang benar-benar orang yang beriman itu orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada Rasulullah. Ya. Kemudian dia tidak ragu-ragu di dalam mewujudkan keimanan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun sudah tampak resikonya. Saya nanti kalau melaksanakan yang saya yakini kebenarannya di masyarakat saya begini nanti akan mendapat celaan, mendapat cacian, mendapat cemoohan. Sudah terbayang itu. Mungkin dianggap orang asing, dianggap tidak mengemboh, dianggap agama baru mungkin dianggap aliran sesat, itu sudah terbayang semua itu. Ya. Tapi lam yartabu, tidak ragu-ragu. Ya. Apapun yang kamu katakan, kami tidak ragu-ragu melaksanakannya. Nah itu. Malah di dalam tidak ragu-ragu tidak hanya sekedar mengamalkan dengan fisiknya, walaupun harus mengorbankan dengan hartanya maupun jiwanya. Wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Nah, baru kamu dikatakan ulaika humus shadiqun, baru kamu dikatakan orang benar imannya. Kalau iman mengamalkan mau imannya baru nanti bayangkan wah nanti kayak begini nanti terus ragu tidak jadi diamalkan, itu imanmu bukan shadiq tapi kadzib, bohong kamu imannya. Ya kan? Baca itu surat Al-Hujurat ayat 15 itu. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya, itu diartikan.
perhatikan ini artinya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, jadi orang yang imannya benar itu, dia iman pada Allah dan Rasul-Nya, mengamalkan tuntunan Allah dan Rasul-Nya di tengah-tengah masyarakat tanpa ragu-ragu. Sekalipun akan mengamalkan sudah tampak resiko yang akan saya hadapi, sudah tampak, tapi tidak ragu. Ya, karena orang yang beriman itu di dalam beramal tidak takut dicaci orang dan tidak ingin dipuji orang. Dia mengamalkan suatu perbuatan di dalam mewujudkan keimanannya itu hanya mengharapkan ridha Allah. Karena Allah sudah menuntuni kepada orang yang beriman itu supaya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah semua, bukan lil manusia, bukan lil insan ya. Maka karena saya berbuat ini, mengamalkan tuntunan ini hanya mengharap ridhonya Allah, manusia boleh benci, manusia boleh suka. Kebencian dan kesukaan manusia tidak direken. Tidak ragu saya menghadapi itu. Ya, tidak ragu-ragu. Mungkin dicemooh Allah nggak usah dirasake. Ya, nah baru kalau kamu berani begitu, imanmu benar. Dikatakan imanmu benar. Tapi kalau tidak berani mengamalkan, ragu resiko yang dihadapi, imanmu kadzib. Maka Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim wala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Apa kamu mengira kalau kamu sudah mengatakan saya beriman, kamu tidak diuji? Nah, kamu akan mengamalkan imanmu dalam kehidupan itu menghadapi ujian. Dengan ujian itu Allah akan melihat kamu termasuk orang yang beriman, yang shadiq, apa kamu termasuk imanmu kadzib. Wala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Ya. Kalau kamu mengamalkan keimanan, tidak ragu-ragu, dicaci maki orang, dicela, dicemooh, dikucilkan, kamu tetap hanya menghargai ridha Allah, terus diamalkan, shadiq, imanmu benar. Tapi kalau kamu ragu, takut risiko menghadapi dari manusia, terus tidak diamalkan, imanmu kadzib, bohong. Nah, maka semua orang yang beriman itu mesti bakal diuji. Maka kalau saudara udah ngaji di sini bertahun-tahun, enggak pernah ada apa-apa, mesti orang ngamalke kowe. Wes ngaku ora iya. Kalau kamu mengamalkan hasil kajimu, pasti mendapat ya, ujian. Nah, tadi baru karena rumah ngaji dhewe lagi sholat neng masjid itu dadi ragu-ragu. Ya bagaimana? Padahal saya sudah tahu nanti resikonya. Bar sholat mereka salaman mubeng-mubeng dengan baca sholawat, lanang wadon salaman kabeh tidak peduli, ya. Nah, kalau saya tidak ikut nanti bagaimana? Nah ikut bagaimana itu dah? Kalau orang yang imannya betul ikut sholat, tidak ikut salamannya, nah, gitu. Apapun yang dikatakan, dicaci dan sebagainya, orang yang beriman itu wala yakhafuna apa? Laumata laim. Tidak takut dengan celaan-celaan orang yang suka mencela. Saya melakukan kebenaran dicela orang, dicaci maki, dituduh tidak rukun, dituduh merusak tradisi, dituduh macam-macam, tidak peduli, enggak didengar. Tidak didengar. Apalagi? Udah. Masih ada, mohon maaf. Brosur di halaman 4. Tentang wanita haid bertakbir.
An Hafsata an Ummi Atiyata qalat kunna nu'maru an nakhruja yaumal aidi hatta nukhrijal bikra min khidriha hatta nukhrijal khuyyadha fayakunna khalfan nasi fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim yarjuna barakata dzalikal yaumi wa tuhratahu rawal Bukhari. Dari Hafsah dari Ummi Atiyah ia berkata, dahulu pada hari raya kami diperintahkan untuk keluar ke tempat sholat id, sehingga kami mengeluarkan para gadis yang dalam pingitannya, sehingga kami mengeluarkan para wanita yang sedang haid, lalu mereka berada di tempat belakang para jamaah. Mereka para wanita bertakbir dengan takbir mereka, berdoa dengan doa mereka. Para wanita itu mengharapkan berkahnya pada hari itu dan kesuciannya dari dosa. Mohon penjelasan. Mereka para wanita bertakbir dengan takbir mereka, berdoa dengan doa mereka. Para wanita itu mengharapkan berkahnya pada hari itu dan kesuciannya dari dosa. Ustaz. Sudah jelas itu, Pak. Jadi wanita sekalipun mereka sedang datang bulan atau haid di hari raya itu, ya dianjurkan untuk ikut datang di mana? Di tanah lapang bersama orang-orang banyak yang menjalankan sholat id. Tetapi mereka yang datang bulan nanti di sana tidak menjalankan sholat. Apa yang dilakukan? Mereka bertakbir, berdoa, ya, bertakbir bersama orang-orang banyak. Dan boleh berdoa yang mengharapkan berkahnya dari hari raya Idul Fitri itu. Nah, bertakbir, berdoa, ya, sekalipun sedang haid boleh, tetapi sholat tidak boleh. Ya, maka karena dia tidak sholat, tempatnya di belakang shaf yang sholat-sholat itu. Jadi wanita-wanita yang sedang haid datang ke tanah lapang tahu diri, karena saya nanti tidak sholat maka tempatnya di belakang, yang bagian depan biar dipakai soft sholat, jangan sampai terputus terhalang oleh wanita yang haid tidak sholat tapi tidak mau menempatkan diri. Jadi yang sedang haid ini ngelumpuk neng buri kabeh, belakang semua. Udah sholat, saya sedang haid, oh iya podo, sama. Nah yang bagian depan dipakai untuk yang sholat, bikin soft. Gitu kan? Jadi gitu. Nah mereka apa? Takbir, doa, sudah mohon keberkahan pada hari raya itu, atau mau doa-doa yang lain ya boleh saja, mau berdoa. Itu keterangannya seperti itu. Mungkin saudara terpikir, loh, haid kok takbir itu gimana? Gitu. Dan haid itu katanya nggak boleh nyebut kalimah Tuhan, kalimah Allah, ya. Nyentuh Quran ya tidak boleh, ya. Menyebut dari ayat-ayat toh ya tidak boleh. Nah gitu kan, nah siapa yang tidak boleh kan siapa? Kalau dalam Islam wanita haid itu boleh aja, baca Quran boleh, nyentuh Quran boleh, ya, bertakbir boleh, berdoa boleh, baca sholawat ya boleh. Yang tidak boleh hanya apa? Sholat, puasa, tawaf, berkumpul dengan suaminya, berkumpul dalam arti bersetubuh. Tawaf boleh, ya. Lempar jumrah boleh, wukuf boleh, ya. Yang tidak boleh tawaf. Sa'i boleh enggak? Ya, sa'i boleh enggak? Sa'i itu boleh. Wong sa'i itu dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dari bukit ini ke bukit sana boleh. Yang tidak boleh itu tawaf. Sholat, baik sholat sunnah, sholat wajib tidak boleh wanita itu. Tapi baca Quran boleh, megang Quran boleh, ya, tidak ada yang melarangnya. Apalagi? Apakah ada bacaan tertentu di antara 7 takbir dan 5 takbir itu, Ustaz? Tidak ada. Tidak ada bacaan. Apalagi? Berikutnya tentang penentuan awal bulan Ramadan dan Idul Fitri.
ada metode ruqyat dan hisab. Metode ruqyat sudah sangat jelas dalilnya, sedangkan metode hisab belum jelas. Mohon penjelasannya, Ustaz. Belum jelasnya gimana? Aku ya tekon sih, no? Kok kamu bisa mengatakan yang ruqyat sudah sangat jelas? Ya, yang hisab belum jelas. Bagaimana pemahamanmu? Jelasnya bagaimana? Yang belum jelas bagaimana? Coba terang, no? Semua itu sudah jelas sebenarnya. Ya, gitu kan? Jadi Rasulullah menjelaskan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Salatlah kalau kamu melihat bulan, melihat hilal itu tanggal 1. Dan berbukalah kalau kamu sudah melihat hilal. Nah, pengertian melihat ini ada dua pendapat. Yang hisab tadi melihatnya dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Dihitung, perhitungan. Hisab kan? Dihitung. Maka jauh-jauh sudah bisa dihitung. Nanti sholatnya hari raya jatuh pada hari ini. Karena memang dengan ilmu, ilmu falak. Lah yang dengan ru'yah tadi, ya dengan ilmu. Memahami dohir hadis itu melihat itu melihat betul dengan mata kepala ini. Tapi yang hisab tadi melihatnya dengan ilmu. Walaupun dilihat mata belum kelihatan, tapi menurut perhitungan ilmu sudah ada. Maka dengan memakai istilah wujudul hilal. Jadi Muhammadiyah itu memakai wujudul hilal. Hilal tanggal 1 bulan Komariah itu namanya hilal, bulan sabit kecil itu sudah wujud itu. Menurut perhitungan sudah wujud, hanya belum dapat dilihat. Sudah wujud tapi belum dapat dilihat karena masih menurut ilmu apa di bawah 2 derajat atau bagaimana. Tapi menurut perhitungan ilmu sudah wujud. Lah kok belum kelihatan? Ya memang itu yang melihat ilmu kok. Ya, kalau dengan mata belum kelihatan, tapi menurut perhitungan ilmu sudah. Berarti itu sudah wujud, berarti tanggal bulan Komariah berikutnya ini sudah masuk, bulannya sudah wujud. Lah yang satu memahami, melihat bukan dengan ilmu, tapi melihat dengan mata kepala. Ya, sekarang kalau dengan mata tidak kelihatan, karena bulannya masih kecil sekali, sekarang ada alat pembesar, peneropong bintang, yang itu pembesar lipat berapa ribu kali gitu. Sehingga walaupun kecil tampak besar wong ya kacanya kata pembesar. Maka yang satu berpegang lihat ya harus dengan mata. Karena Nabi tadi mengatakan kalau terhalang mendung. Ya, kalau terhalang mendung berarti dilihat dengan mata tidak kelihatan wong mendung kok. Tapi kalau dengan ilmu enggak pikir mendung apa tidak mendung, udah. Nah inilah, maka dari itu karena dilihat dengan mata belum kelihatan, pakai peneropong juga belum kelihatan karena terhalang mendung, jalan keluarnya gimana? Genapkan bulan itu 30 hari. Jadi kalau besok lihat tanggal 1 Syawal belum kelihatan, sudah. Genapkan puasanya 30 hari. Itu kan? Tapi kalau belum 30 hari kok kelihatan. Baru 29 hari puasa kok hilal sudah kelihatan. Oh iya berarti besok Idul Fitri. Jadi puasanya hanya 29. Tapi kalau 29 dilihat kok belum kelihatan, ya genapkan puasanya 30 hari. Maka kalau Muhammadiyah sudah buat ketetapan. Hari Raya Idul Fitri tahun ini jatuh pada hari Jumat. Apa? Jumat. Puasanya berapa hari? 29 hari. Nah pemerintah nanti adakan sidang isbat, lihat dulu. Nanti kalau Kamis malam terbenam matahari hari Kamis itu sudah kelihatan, oh berarti besok salat Idul Fitri berarti hari Jumat. Kalau hari Kamis
pas matahari terbenam itu dilihat belum kelihatan karena terhalang mendung, oh berarti puasanya digenapkan 30 hari. Lalu nanti 30 hari dilihat belum kelihatan lagi terhalang mendung, ya sudah 30 hari. Karena bulan Komariah tidak ada 31. Ya, kalau bulan Masehi ada, bulan Samsiah itu. Ya, ada umurnya 31, ada umurnya 30, ada umurnya 28. Kalau bulan Komariah tidak ada 31. Tidak ada juga 28, adanya 29 atau 30. Jadi semuanya jelas. Ya. Jadi semua jelas. Yang pakai hisab juga jelas, karena dia berdasarkan melihat dengan ilmu bukan dengan mata kepala. Yang pakai ru'yat, kuat. Dia memahami zaman Nabi dulu tentu melihatnya dengan mata kepala. Ya. Maka ada kendala terhalang mendung barang, kalau dengan ilmu tidak ada kendala mendung, tidak ada. Nah, maka kalau nanti ternyata berbeda, ya saling menghormati. Rasa data olo-oloan. Ya. Nanti yang sholat Idul Fitri atau hari Idul Fitrinya jatuh hari Jumat, mereka sholat Idul Fitri dan itu hari raya. Aja terus ngisin-ngisin, jangan ya menghina, loh kamu itu dosa itu hari raya kok puasa. Karena puasa hari raya itu hari larangan berpuasa. Siapa berpuasa pada hari raya berdosa. Nah yang berpendapat hari rayanya hari Jumat, yang tidak membedakan hari Jumat tapi puasanya hari Sabtu, berarti hari Jumat masih puasa. Jangan nanti yang puasa terus ngira kamu dosa, kamu puasa 30 dino, 30 hari puasa tapi kamu melanggar larangan. Hari raya kamu puasa berarti kamu dosa. Nah, dia akan jawab, ya, bagi saya belum hari raya karena bulan belum kelihatan gitu loh. Belum kelihatan. Nah kamu itu tergesa-gesa, kurang sehari aja kok tidak ditutuke. Nah akhirnya poyak-poyakan tidak ada selesainya. Maka kalau nanti terpaksa terjadi beda, ya, yang sholat Jumat silakan, yang sholat satu silakan. Satu sama lain tidak usah saling menghina, merendahkan, salah menyalahkan, tapi saling menghormati. Yang berkeyakinan sholatnya hari Sabtu, lah kok dilelah dapat undangan untuk khutbah hari Jumat. Nah, mestinya kamu tidak mau. Lah kalau hari Jumat kamu khutbah itu berarti kamu udah hari raya, padahal kamu masih puasa. Maka orang yang minta khotib ke MTA, ya, syaratnya kalau kamu nanti sholatnya bersama Majelis Tahfidz Al-Quran, harinya boleh saya kirim khotib. Kalau sholatnya tidak sama, nggak bisa kita. Coba nanti hari Jumat khutbah, jik poso, nanti hari Sabtu Idul Fitri. Nah, nggak boleh. Atau orang yang sholat Idul Fitrinya nanti hari Sabtu, ya, hari Sabtu, hari Jumat nggak boleh ikut. Ya tetap puasa, walaupun sudah banyak orang tidak puasa karena mereka sudah berhari raya hari Jumat. Yang hari Sabtu ya tetap harus puasa dan Idul Fitrinya ya hari Sabtu, tidak boleh hari Jumat. Nah kalau pandangan seperti itu memang kadang nggak bisa dikompromikan karena sudah dasar yang berbeda, satu melihat dengan ilmu, satu melihat dengan mata kepala, kan tidak bisa ketemu. Apalagi? Bagaimana kalau kita sedang menunggui orang tua yang sakit di rumah? Apakah kita berdosa apabila kita tidak bertakbir dan sholat di tanah lapang, Ustaz? Tidak. Sholat di tanah lapang karena kamu menunggui orang tua lebih afdol untuk kamu menunggui orang tua. Kalau memang orang tuamu sakit, masa terus dikunci tinggal sholat kabeh. Nah, nyata, wong loro gandeng sakit gak bisa pergi kemana-mana, udah dikunci, orang bakal pergi. Ya. Dosa kamu malah ya. Ya, lebih utama tunggu orang tuamu sakit, layani apa yang jadi keperluannya. Tidak usah kamu sholat
ke lapangan tidak dosa, tidak ikut takbir tidak dosa, ya tak? Karena sholat di tanah lapang hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu hukumnya apa? Sunnah. Kamu tidak sholat tidak dosa, apalagi menunggu orang tua sakit. Apalagi Malam hari raya biasanya diadakan takbiran mengagungkan asma Allah dengan pawai obor, rebana, arak-arakan, berbagai macam hiasan, dan kembang api atau petasan. Bagaimana pendapat Al-Ustadz dan kenapa tidak dibrosurkan tentang masalah ini, Ustadz? jadi jangan pendapat saya, ya tak? Saya nggak punya pendapat apa-apa. Hanya saya mengikuti sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah, takbir kelilingan seperti itu pakai apalagi pakai petasan, pakai itu jauh dari tuntunan. Nabi nggak pernah melakukan begitu. Sahabat-sahabat nggak pernah melakukan begitu. Ini sudah dibrosurkan, berarti kamu nggak baca brosur tadi. Ya, brosur ini kapan mulai membaca takbir hari raya? Kapan? Tadi ada yang hadis yang menerangkan Nabi membaca takbir sejak keluar dari rumah sampai di tempat sholat. Sehingga khatib mulai berkhutbah. Kan? Ada lagi ya, sepanjang jalan tadi dia takbir. Nah, nanti sampai di tempat sholat. Yang diterangkan itu tadi sudah dijelaskan hadis-hadis yang menerangkan takbir semacam itu hadisnya dhaif. Di antara takbir tadi yang sahih tadi, yang sahih itu takbir dikumandangkan sampai wanita-wanita haid pun disuruh datang, itu nanti dikumandangkan bersama-sama waktu di tanah lapang. Jadi datang putra-putri yang sedang haid, yang tidak haid, malah wanita atau gadis pingitan tidak pernah keluar pun hari raya sudah keluarkan. Nanti di lapangan sana mengagungkan asma Allah. Jadi di lapangan pas sholat id nanti sambil menunggu khatibnya datang, baca takbir di sana. Keliling-keliling pakai pawai obor, malah pakai gitaran juga, ya. Terus ora klamben, susuan nggon truk lanang wedok dadi siji. Itu tidak ada sunnah Rasulullah semacam itu, nggak ada. Maka warga MTA nggak boleh ikut-ikut itu, nggak boleh. Walaupun saya tahu mungkin dhisik gawe ngaji dadi komendane. Komendane yang ngarep sing ngabani. Nah, nanti karena kita ngaji masa bersama orang yang ngerti dan tidak ngerti. Hal yastawi ladina ya'lamuna waladina la ya'lamun. Apa sama orang mengerti dan tidak mengerti? Ketika saya dulu belum mengerti, yaitu kita jadi penggeraknya. Mengomando, kumpulkan semua. Ya. Dulu pakai obor, apalagi di desa, karena memang peteng ya. Tak? Sekarang nganggo listrik barang, sih nganggo obor. Ya itu kan. Mengapa sekarang tidak mau? Saya sekarang tahu bahwa itu ternyata tidak ada tuntunannya. Gitu lah. Tidak ada tuntunannya, maka tidak lakukan. Nah maka beda toh, ketika dulu melakukan begitu karena belum mengerti, sekarang berhenti karena sudah mengerti. Nah maka saudara yang sudah mengerti nanti ya harus gitu. Dan yang ngerti dan tidak ngerti sama saja, apa gunanya kamu ngaji? Wah nanti kalau saya tidak ikut nanti kucilkan masyarakat, risikonya memang begitu. Ya. Dan mengapa tidak dibrosurkan? Sudah brosur hari ini tuh membahas itu gitu loh. Nah, kalau kamu nggak paham, nah itu sudah diterangkan kapan membaca takbir hari raya. Takbirnya nanti di lapangan, bukan di rumah, ya, bukan semalam suntuk di masjid, bukan itu, tidak ada tuntunannya. Takbirnya pun tidak seperti pada umumnya. Umumnya kalau takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan? Nah ternyata takbir yang sahih bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah nek loro kita kok keku gitu ya. Karena sudah kebacut luwes ping telu. Nah, jadi meninggalkan kebiasaan walaupun keliru tapi sudah biasa. Harus dipindahkan ke yang benar tuh kita kok rapatut gitu loh.
Apa meneh itu wong takbir hari raya itu macam-macam kok. Kadang digathukkan dengan ayat Quran kok. Ya toh? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah gitu dah. Ada ndak yang gitu? Ada. Ono meneh sing Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Alam yakul lahu kufuwan ahad, la ilaha illallah. Itu ya ada. Ya tidak digathok kayak apa-apa kok ya penak gitu loh. Lah itu kalau menurut sunnah tidak cocok. Kok iso nambahi ngono dari mana tambahannya? Buatan sendiri. Jadi nek buatan nek menurut contoh Rasul kok kita cekamen kok ora patut tak dawakne dhewe. Nah, maka takbir umumnya di mana-mana nanti kamu dengarkan 3 kali umumnya. Nah, kita nyalai umum. Ya, nyalai umum karena memang umumnya tidak berdasarkan tuntunan. Setelah kita kaji dengan betul ternyata tuntunannya takbir itu Allahu Akbar 2 kali. Nah, tambah 1 lagi berarti keturahan. Keturahan. Namun yang tetap pakai 3 kali ya silahkan. Hanya ini tadi saya katakan ini di majelis ilmu. Ya, akan dibuka, diungkap, diterangkan apa adanya. Kamu cocok boleh, tidak cocok boleh. Wong Quran aja kamu tidak cocok ya boleh kok. Nabi malah disuruh menyatakan oleh Allah kan, qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan Muhammad kepada manusia ya, kamu beriman kepada Al-Qur'an ini atau kamu tidak beriman? Tidak beriman ya boleh. Al-haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran agama Allah ya, ini dari Tuhan. Al-Quran itu dari Allah. Siapa yang mau beriman silahkan beriman. Siapa yang mau kafir silahkan kafir. Tidak pernah ada paksaan gitu. Maka di sini di majelis ilmu, ya, yang sahih katakan sahih, yang dhaif katakan dhaif, tetapi tidak melarang orang mau mengamalkan dhaif itu kamu silahkan. Memang ada kok, ya. Ada hadis dhaif, ora apa-apa yang dhaif lah hadis, timbang orang nggo hadis gitu loh. Jadi rumasane timbang orang nggo hadis dhaif kan ya hadis gitu loh. Ya enggak apa-apa, maka kita diterangkan apa ada. Maka ngaji itu kalau dengan ilmu enak. Ora hanya katanya ya. Ya maka itu ini ilmu dasarnya. Kenapa tidak takbirnya kok hanya 2 kali? Itu dasarnya hadis Nabi menerangkan begini. Mengapa takbirnya kok ketika di lapangan? Ini hadis Nabi menerangkan begini. Jadi wanita sholat jamaah nanti sholat mau mengumandangkan takbir itu di lapangan menunggu khotibnya datang atau mulai berdiri sholat, imamnya datang ya sholat, nah baru kita berhenti takbir. Apalagi? Biasanya pada saat hari raya ada tradisi sungkeman. Apakah sungkeman itu diperbolehkan, Ustaz? Boleh, itu tradisi ya. Jadi Islam itu menghadapi tradisi, tidak semua tradisi diberantas, tidak. Kalau memang tradisi itu tidak bertentangan dengan agama, boleh jalan. Ya. Apalagi tradisi bangsa Indonesia ini sudah luar biasa. Ya kan? Kalau hari raya Idul Fitri itu wah sudah mbok sing rantau neng ngendi pulang semua. Mulane ini aja sudah mulai padat loh. Kendaraan sudah mulai macet. Sebab lihat sudah ada yang platnya yang B, ada yang platnya apa. Jadi orang mudik sudah mulai, makin dekat hari raya nanti makin padat. Gitu. Jadi ada yang kerja setahun itu dikumpulkan mulih entek nggo bakdo iki nggo mulih entek sangune. Itu tradisi. Kenapa begitu? Sebab pada saat ini ketemu saudara-saudara yang merantau di Kalimantan, di Jakarta, di Surabaya, udah pulang lah ketemu nih di hari raya itu ketemu keluarga semua, pulang kampung, ya.
Dulu wong Wonogiri jenenge Sartono, barang mulih ke Jakarta dadi Sartana. Nah, masa ora malih wong Jakarta kok ya toh? Apalagi boleh tuh, tunggu teman datang ke orang-orang yang lebih tua, menyatakan minta maaf, silaturahim boleh. Kalau itu dilakukan seminggu ya boleh kok, warung gratis kok. Yang biasanya semua datang ke orang tua kan, datang wes, ya toh, disepai ngombe, cepai jatah kalau di desa lo ya, jatah wajib wes, mangan wes mangan gratis. Hah? Kudune usul mbok ngeten iki seminggu toh Pak. Nah gitu wes, atau ngirit toh, boleh itu, silahkan. Ya. Bang silaturahmi kan boleh saja. Apalagi Bagaimana dengan tradisi fitrah? Ya ini orang-orang membagikan uang kepada anak-anak pada hari raya karena sudah selesai puasa Ramadan, Ustaz. itu bukan fitrah. Ya. Lebih tepat kalau itu dikatakan apa? Sedekah. Nek fitrah kok ling bagi kok wis bar salat tuh gimana? Fitrah kalau zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum salat. Niki wis salat rampung terus putu-putu domoro nek ngedum fitrah. Fitrah yang baik. Itu bukan fitrah, sedekah lebih baik. Sedekah boleh saja. Kalau fitrah enggak boleh. Kelewat sudah. Kamu mengeluarkan fitrah kok sudah sholat Idul Fitri sudah bukan fitrah lagi sudah. Itu hanya istilah aja biasanya betul-betul tempatnya baik, jaluk fitrah gitu ta. Nah. Apalagi? Pertanyaan berkaitan dengan brosur sebentar cukup Ustaz. Ya mudah-mudahan bisa dipahami brosur ini. Jadi apa yang kita hadapi puasa kita terangkan brosur puasa. Nah, termasuk siapa yang wajib puasa, siapa yang boleh tidak puasa, siapa yang wajib tidak puasa, apa yang membatalkan puasa. Jadi jangan sampai kita melaksanakan ibadah puasa nanti tidak ngerti aturan sehingga menyalahi aturan. Akhirnya puasanya enggak sampai tujuan, dapatnya lapar haus saja. Setelah kita kaji betul ternyata puasa itu tidak seberat yang dibayangkan ketika kita belum ngaji. Batalnya puasa ternyata hanya 3. Kalau belum ngaji dulu batalnya puasa banyak sekali. Abot gitu kan. Ya. Abot. Ternyata puasa itu enak. Ya, malah disunahkan puasa itu sahur itu akhir. Mendekati subuh itu sahur ora jam 2 bengi. Sahur. Ya, ketangi esuk wis luwe. Maka jam mendekati subuh itulah sahur. Maka waktu sahur itu waktu apa itu akan hilangnya malam masuknya siang itu waktu sahur. Mendekati itu. Buka ternyata juga yang disunahkan menyegerakan buka. Dadi ora kopeh jek kuat poso ben tenang bukane kok salat wis maghrib sik lagi mulih buka. Ndak boleh itu. Ya, sunahnya begitu masuk waktu berbuka, segera berbuka. Walaupun hanya meneguk seteguk air. Sudah buka itu. Kita umumnya nek mau meneguk air itu rung buka. Wong wis mangan kolak, ngombe susu, barang gue bar tarweh cerita karo kancane, aku mah rung buka lho. Rung buka. Ya, lagi mah rung buka. Durung lagi mangan dawet sak mangkok. Lagi ngombe kolak kuwi rung buka jare. Nek buka iki nek wis makan nasi itu lagi buka. Ya. Nah, sekarang mau menghadapi zakat fitrah, kemarin keluarkan zakat fitrah. Sekarang menghadapi sholat id, keluarkan aturan-aturan zakat yang bersangkutan dengan sholat id. Kapan kita baca takbir, bagaimana sholatnya, bagaimana sesudah sholat Idul Fitri apa yang diucapkan, ada yang bersangkutan dengan Idul Fitri dijelaskan. Hingga mengamalkan agama itu enak, dasarkan ilmu, tidak hanya katanya-katanya atau ikut-ikutan.
Ya, enak kan? Termasuk sholat Idul Fitri yang berbeda nanti. Kalau terjadi perbedaan, tidak perlu ngotot-ngototan. Nah kalau MTA, anjurkan untuk juga semua, baik yang ada di rumah mau yang di sini, masalah sholat Idul Fitri kita mengikuti pengumuman dari pemerintah. Mengapa begitu? Karena pemerintah yang mempunyai alat untuk melihat bulan itu, ya, melihat bulan. Karena kita juga lebih cenderung berpegang sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kita berpegang pada hadis Nabi. Puasalah kamu kalau sudah melihat bulan. Berbukalah kalau kamu sudah melihat bulan. Kalau terhalang oleh mendung, genapkan 30 hari puasa itu. Berarti melihat dengan mata kepala, ru'yah betul. Nah, kita lebih cenderung mengikuti yang melihat dengan mata kepala. Tapi tidak menyalahkan yang melihat dengan ilmu, silahkan. Maka saling menghormati. Maka seluruh warga MTA, kalau tanya kapan sholat Idul Fitri untuk warga MTA, tunggu pengumuman dari pemerintah. Udah. Nah kalau nanti pemerintah apa itu salah, lah apa meneh? Nganggo alat isik salah apa meneh nek kita tanpa alat terus matane ndelok saya keh salah gitu. Wong pakai peneropong aja cik salah apalagi yang tidak itu kan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi nanti kalau terpaksa tampaknya memang rasa-rasanya itu mau berbeda tampaknya. Ya, tapi berbeda ini sudah biasa kok kita. Ya, maka perbedaan itu jangan menjadikan putus ukhuwah kita, beda, tidak masalah, apalagi masalah paham berbeda. Nanti yang menilai kan Allah, mana yang benar, mana yang salah itu Allah penentunya. Ya, baiklah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya. Masih ada satu, Ustaz. Ya. Sepengetahuan saya, MTA memilih metode ru'yah dalam menentukan satu Syawal. Namun dalam praktek keseharian, dalam menentukan adzan sholat 5 waktu, kita lebih sering melihat jadwal waktu sholat yang notabene itu adalah metode hisab, Mohon penjelasan Ustadz, mengapa saat menentukan satu Syawal lebih memilih metode hisab, memilih metode ru'yah, sedangkan menentukan sholat kita memilih metode hisab, Ustadz. Tadi sudah saya jelaskan kan? Mengapa memilih metode ru'yah berdasarkan hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan, puasalah kalau kamu melihat bulan. Berbukalah kalau kamu sudah melihat bulan. Kalau terhalang oleh mendung, maka genapkan puasa 30 hari. Kan jelas hadisnya. Karena memakai terhalang oleh mendung berarti melihatnya dengan mata, jelas dengan mata. Kalau dengan ilmu terhalang mendung apa tidak mendung, tidak terpengaruh, sudah bisa dihitung. Maka kalau Muhammadiyah itu ya menentukan melihat itu bukan dengan mata tapi melihat dengan ilmu. Maka dengan memakai dasar wujudul hilal. Yang penting hilal itu sudah wujud walaupun belum tampak. Nah, kalau hadis Nabi kita memahami, mungkin pemahaman kita dianggap keliru. Pemahaman hadis Nabi tadi melihat, ya, tampak apa tidak? Tampak. Maka kalau terhalang mendung tidak tampak. Tidak tampaknya karena terhalang mendung. Itu pun jalan keluarnya genapkan puasanya 30 hari. Nah, kamu pahami dengan cermat nanti kan. Nah, kita pakai itu. Nah sekarang kok kalau apa itu? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kok pakai itu? Pakai hisab. Ya. Sholat 5 waktu itu sebetulnya yang menghitung pakai hitungan jam-jam, sholat nanti jam sekian, itu sudah dihitung. Ya, kalau menurut hadis, sholat itu, ya, sholat subuh itu mulai terbit fajar dan kalau fajarnya itu bukan tegak lurus itu, sudah menyebar. Sudah menyebar fajarnya, padangnya sudah menyebar, itu masuk waktu subuh.
Nah setelah menyebar itu kalau dicocokkan dengan jam, oh kira-kira jam sekian gitu loh. Waktu duhur nanti kalau matahari sudah condong sedikit ke barat. Matahari mulai condong sedikit ke barat, coba kamu lihat, cocokkan dengan jam berapa itu nanti. Nah, kalau sekarang matahari condong ke barat tuh, sekarang jadwal yang ada dan nanti boleh kamu buktikan. Nanti kalau jam sekian coba, jam 12 kurang seperempat lah sekarang. Coba nanti jam 12 kurang seperempat, kamu lihat matahari condong ke barat atau belum. Nah, itu menurut waktu Jibril itu, ya, hadis Nabi menerangkan begitu. Nah kalau waktu asar, nanti kalau bayang-bayang suatu benda, dengan bendanya itu sudah lebih panjang apa? Bayangannya. Nah, kamu membawa satu tongkat apa lidi lah, panjang terus didirikan tegak begitu, dia kena sinar matahari. Terus bayangannya seberapa? Nanti digaris bayangnya. Coba terus nanti batang tombak yang kamu bawa tadi dirobohkan. Nanti kalau sudah panjang bayangannya daripada bendanya, ya udah masuk waktu asar. Lah waktu asar itu dilihat kalau sudah bayang-bayang lebih panjang itu, menurut sekarang jam 3 kurang seperempat atau berapa jadwalnya itu. Kamu lihat nanti kamu cocoknya betul apa tidak. Nah itu ya. Jadi orang yang membuat jadwal itu sudah disesuaikan. Oh kalau matahari condong sebarat dikit, kalau dihitungi dengan jam, oh jam sekian. Ya. Waktu maghrib terbenam matahari berbuka, ya, oh jam sekian. Sudah dicocokkan itu dengan jam. Walaupun matahari dan sebagainya itu tepat. Ya, sama. Nah, jam yang kita pakai kadang beda. Ya, adzan maghrib sudah, adzan masuk buka. Loh, ini lagi jam 5 seperempat. Lah kok wis adzan? Tekok kancane jam piro? 5:30. Loh, aku lagi 5 seperempat kok. Mbak sudah 5:30. Lah kok wis adzan? Lah kira-kira sing bener jame sing 5 seperempat apa mataharine sing salah ambles? Jam 5 seperempat wis ambles. Nah, kalau matahari tepat itu, maka itulah jam itu buatan manusia. Kalau menyalahi aturan yang buatan Allah, jamnya harus disesuaikan. Orang matahari ini yang ditarik. Ya, jam 5 seperempat ambles ditarik sih matahari, belum saatnya ini. Nah, kalau jam matahari sekarang ya terbenam 5:30, jammu baru 5 seperempat, oh jammu yang salah, dirubah harusnya, disesuaikan dengan matahari. Nah, jadi yang di jadwal-jadwal kalender itu ya sudah, saya yakin nanti buktikan saja. Nanti waktu duhur itu jam berapa, kamu keluar pas terik itu, matahari sudah cenderung ke barat atau belum. Nah itu kan. Tapi kalau berbeda kalau dengan melihat bulan tadi sangat berbeda, melihat itu wujudnya. Kalau enggak lihat, genep kan 30 hari. Tapi kalau waktu salat itu kamu bisa lihat nanti. Ya, duhur kok jam 12 kurang 4 apa betul nek menurut hadis Nabi matahari cenderung ke barat? Apa ini sudah ya? Nanti dilihat betul apa tidak. Kalau ternyata jam 12:04 itu matahari belum condong ke barat, ya, dan jammu itu memang betul, ya berarti kurang tepat itu. Ya, tapi kalau jamu tadi ya 12:04 matahari belum condong ke barat. Tapi tanya yang lain, ya, jam berapa? 11:04. Loh, makanya matahari belum condong ke barat, baru 11:04. Tapi kalau jam saya sudah 12 kurang seperempat, loh berarti jammu yang harus dirubah. Kalau kita kan sering terjadi jam yang kita pakai satu dengan yang lain berbeda, sering nggak? Sering. Sekarang ini aja beda, coba yang pakai jam berapa sekarang? Jam berapa? Jam berapa Pak? Itu yang pakai jam? 10?
9.40. Semua 9.40. Nah, lain kan? Kalau jam saya ini, jam 9.43. Ya, kurang kan? Hanya wong jam sami ini ora padha kabeh kok. Nah. Tapi nek wanci buka kok terus padha kabeh gitu. Wes aku pokoke manut jame sing wis adzan kuwi gitu ta. Ah, manut itu.